dalam sebuah kitab Al-Inatul Talibin dijelaskan betapa Rajab adalah bulan mulia. Bulan Rajab adalah bulan mulia. Kemuliaannya ditopang dengan adanya Isra Mi'raj. Kemudian kemuliaannya juga ditopang dengan adanya perintah sholat. Itu ada di bulan Rajab. Pengarang buku Al-Inayatul Talibin memberikan makna Rajab itu dengan indah, yaitu pertama at-tarjib, memuliakan. Siapa yang memuliakan Rajab ini? Ternyata komando dan komandan utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surat At-Taubah ayat 36 dijelaskan bahwa ada 12 bulan dalam satu tahun, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan Rajab. Apa kemuliaan di bulan Rajab itu? Maka makna Rajab dari sisi bahasa juga. Yang kedua adalah ar-rajam, artinya melempar. Maka seluruh perbuatan-perbuatan yang negatif, yang kurang bagus, yang menantang Allah dan Rasul, bahkan tidak sesuai dengan adab kemanusiaan, dilempar pada bulan Rajab. Karena bulan Rajab adalah bulan yang suci, bulan yang mulia. Maka apa yang ada dalam diri kita yang perlu kita lempar, yaitu hawa nafsu kita yang berlebihan. Kedua, nafsu setan yang selalu membelenggu kita. Dan yang ketiga adalah tentang godaan dunia. Itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi dalam diri kita ini musuh kita, kalau tidak kita kendalikan maka akan berbahaya, yaitu hawa nafsu. Dan musuh nyata bagi kita adalah setan, dan yang menggoda kita setiap saat adalah dunia. Harus kita lempar. Kemudian makna Rajab juga adalah as-sab. As-sab artinya menetes. Maka orang-orang Arab terdahulu, bahkan sebelum datangnya Islam, bulan Rajab dimuliakannya. Maka di bulan Rajab ini menetes semua kebajikan-kebaikan, silaturahim jalan. Maka di bulan Rajab itu ada penyembelihan. Di bulan Rajab ini ada sedekah. Di bulan Rajab ini jalannya infak. Di bulan Rajab ini banyak kebaikan-kebaikan yang muncul di tengah penduduk Arab. Mereka sangat memuliakan bulan Rajab. Bahkan di dalam Islam, di bulan Rajab kita disunnahkan untuk berpuasa Rajab. Kemudian Rajab juga bermakna yaitu as-sam, artinya menulikan. Menulikan telinga. Maksudnya apa? Di bulan Rajab tidak ada suara-suara bising, tidak ada peperangan, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran. Yang adalah aman, damai, sejahtera. Itulah di bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga melarang terjadi peperangan di bulan Rajab. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap bulan Rajab ini? Pertama, menghindari memperturutkan adanya karakter maksiat dalam diri kita. Jangan memperturutkan sifat maksiat yang ada dalam diri kita, baik yang ditimbulkan oleh hawa nafsu, oleh syaitan dan dunia. Jangan diperturutkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, Allah memperingatkan kita, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu memasukkan diri kamu, menjatuhkan diri kamu dalam lembah kubangan kebinasaan, kubangan maksiat. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, kita menyadari
perbuatan yang kita lakukan itu betul atau tidak betul. Lebih banyak kita tahu bahwa itu adalah betul atau tidak betul. Kita tahu. Kalau itu maksiat, kita tahu itu maksiat. Kita tahu itu mencuri tidak betul, korupsi tidak betul, bertengkar dengan tetangga tidak betul, tidak akur dengan suami, dengan istri tidak betul, dan seterusnya. Kita tahu itu, tapi Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ini, jangan diperturutkan. Kalau memang kita sudah tahu itu tidak betul, jangan diperturutkan. Kalau sudah tahu bahwa korupsi tidak boleh, jangan diperturutkan korupsi itu. Kalau sudah tahu bahwa riba itu tidak boleh, jangan diperturutkan riba itu. Kalau sudah tahu bahwa perbuatan apapun yang menentang Allah dan menentang kemanusiaan sudah bertentangan, jangan diperturutkan. Ketika itu diperturutkan, itulah azab buat kita. Di dunia hati kita tidak tenteram, di akhirat kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperturutkan hawa nafsu, keinginan syaitan, godaan dunia berbahaya. Sikap kita yang kedua yaitu semangat menyongsong rahmat. Kita tidak boleh putus asa dalam hidup. Betapapun sulit hidup kita, karena penyakit mungkin, karena ekonomi mungkin, karena putus cinta mungkin, karena bermasalah dalam dunia politik, karir mungkin, dan macam-macam persoalan. Dan persoalan itu memang Allah biarkan dalam kehidupan kita ini menguji kesabaran tangguh kita, jihad kita menyelesaikan masalah itu. Maka tentunya dalam hal ini Allah mengingatkan kita jangan sampai kita berputus asa. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, surat Yusuf ayat 87, dua-dua ini diingatkan oleh Allah kepada kita. Wala taqnatu min rauhillah wala tai'asu min rauhillah. Dua-duanya semakna searti, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa kalimat rahmat yang muncul di sini? Para mufasir memberikan tafsiran. Ternyata rahmat adalah puncak tertinggi sebelum ridha, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pencari Allah, para abid, jangan bangga dengan amalmu yang banyak. Allah tidak melihat amalmu yang banyak itu. Yang Allah lihat dari kamu itu adalah keikhlasan kamu kehadirat Allah, dan keikhlasan itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang banyak memungkinkan kita mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan kita ke surganya Allah adalah rahmat Allah, bukan amalan kita. Oleh karena itu, jangan kita putus asa mengejar rahmat Allah, menyongsong rahmat Allah. Itu bagian tugas hidup kita, orang-orang yang mengembara mencari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sikap kita yang ketiga memprioritaskan amaliyah akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, waqtari fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntut cari kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa bahagiamu di dunia. Artinya apa? Allah menyuruh kita cari akhirat. Cari akhirat. Akhirat nomor satu. Walal akhirat khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu tafsiran para ulama. Lebih baik daripada dunia. Dunia paling hebat, manusia paling hebat. Kalau sudah 100 tahun, itu pun tidak nyampai. 90, tidak nyampai. 80, tidak nyampai. Paling kita menikmati kebahagiaan dunia ini 60 tahun. Kalau sudah lebih itu banyak nikmat yang Allah tarik. Tapi akhirat tidak ada batasnya. Maka itu yang harus kita kejar. Maka simpanan terbaik, bank terbaik adalah kita titipkan ke bank akhirat. Sebab itulah akan kita kejar, kita songsong nikmat Allah yang banyak, yaitu di akhirat nanti. Sangat bodoh orang pintar tidak menafkahkan kepintarannya. Sangat bodoh orang kaya tidak menafkahkan kekayaannya. Sangat bodoh orang sehat tidak mengibadahi kesehatannya. Bodoh, sebab itu adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Cari akhirat prioritas utama.
Maka bagaimana cara kita semua fasilitas yang Tuhan berikan ini kita titipkan ke akhirat. Urusan akhirat, misal solat ini adalah urusan akhirat, kita bawa ke akhirat. Kemudian urusan dunia, mencari nafkah, ikhtiar kita mencari nafkah, urusan dunia, tapi kita bawa ke akhirat. Bagaimana caranya? Di samping pekerjaan sesuai dengan syariah, sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul, tapi ada terpenting adalah niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nikah berapa kali pun kalau diridai Allah, itu akan mendapat pahala demi pahala sampai ke akhirat nanti. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, maka alat pengungkit bagaimana supaya Rajab itu bukan hanya sekedar bulannya yang mulia, tapi juga kita yang menikmati menjalani Ramadan, menjalani Rajab juga mulia. Alat pengungkitnya kita gunakan juga makna Rajab. Pertama, ar-rajam, artinya kita membasmi keburukan yang ada dalam diri kita. Ingat, dalam diri kita ini memang sarang keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia ini ada fujur, ada takwa, ada jalan yang tidak baik dan ada jalan yang baik. Jalan yang tidak baik bahkan nomor 1 disebutkan, baru setelah itu jalan baik, jalan takwa. Hati-hati kita, jangan sampai tidak tembus kepada jalan yang sesat kita. Oleh karena itu, fujur haruslah kita basmi. Minimal kalau tidak bisa membasmi, kita imbangi dengan jalan takwa dalam kehidupan kita. Mungkin setiap hari kita susah meninggalkan bohong, maka kita imbangi dengan yang lain. Kalau memang tidak bisa meninggalkannya, kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang lainnya. Mungkin kita pelit di satu sisi, tapi kita pemurah di sisi lain. Itu pengimbangannya. Kalau bisa kita basmi, tapi kalau tidak bisa kita imbangi dengan jalan takwa. Kemudian kedua, asab, yaitu kita melakukan, yaitu memperkokoh silaturahim. Silaturahim harus kita perkokoh supaya apa yang menjadi persoalan hidup kita ini menjadi selesai. Silaturahim itu bisa dengan ekonomi. Kita silaturahim kepada orang-orang miskin, membagikan apa yang kita punya. Silaturahim kepada orang-orang bodoh, membagikan ilmu yang kita dapat. Silaturahim kepada kita yang tidak sehat, membagikan sehat itu kepada orang-orang yang sakit. Kita bantu orang yang sakit dan seterusnya. Ini adalah silaturahim yang bisa kita tancapkan selama kita masih hidup sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alat pengungkit yang lainnya, asam, yaitu menciptakan kehidupan damai. Kehidupan damai. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah, kalau bisa jangan nekat mati kalau belum damai. Sebab orang yang tidak damai tidak akan diundang oleh Allah saat kematian. Kita ingin diundang Allah saat kita mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimat awal, wahai jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang, Allah undang kita untuk menghadapnya. Kita ingin Allah yang mengundang, bukan secara paksa, tapi Allah yang mengundang kita. Insya Allah kehidupan kita husnul khatimah pada saat kita menghadap Allah. Maka ciptakan perdamaian. Bagaimana menciptakan perdamaian? Tentu semua orang, dengan mulut kita orang tenang, dengan mata kita orang menjadi bahagia, dengan ilmu kita orang menjadi bahagia, dengan harta kita orang menjadi bahagia. Ini cara menciptakan ketenangan dan kedamaian di alam ini, di muka bumi ini. Kaum muslimin sedang Jumat rahimahumullah, saya simpulkan bahwa Rajab bulan mulia, kita harus mulia mengikuti bagaimana Rajab. Dia adalah mulia. Caranya seperti apa? Kita kalau ingin mulia, yaitu pertama menghindari memperturutkan hawa nafsu. Kedua, semangat menyongsong rahmat, jangan pernah berhenti. Dan ketiga, memprioritaskan amalia akhirat di atas amalia dunia. Otak kanan harus berjalan mengalahkan otak kiri.
kemudian alat pengungkitnya ar-rajam kita buat membasmi keburukan. Asab kita mengokohkan silaturahim, dan asam kita menciptakan kehidupan tentram, harmonis dan damai. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita akhir hidup kita semuanya insya Allah dipastikan husnul khatimah. Amin Allah amin ya rabbal alamin.